Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita masih diberikan karunia nikmat iman, Islam, sehat, dan kita tetap istiqomah untuk berjuang di jalan Allah. Salah satunya adalah memperkuat kapasitas kita, kafaah kita. Kaitannya dengan yang kita lakukan malam ini adalah dalam konteks pemahaman kita terkait dengan objek dakwah kita. Menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, meniscayakan kita harus mengenali dunia Islam, mengenali tipikal negara-negara yang insya Allah akan menjadi objek dakwah kita, memahami karakteristiknya, memahami kedudukannya, memahami relasi di antara negara-negara tersebut di dunia ini. Kita masih di bab konstelasi internasional ya. Ternyata ini cukup menarik kalau kita dalami, dan mungkin juga tidak cukup 2 pertemuan. Setelah saya baca lagi, telah lagi, mungkin saya bagi 3 jadinya. Mohon maaf. Minggu lalu kita bahas tentang konstelasinya. Insya Allah pertemuan malam ini kita bahas tentang kedudukan negaranya ya. Tadinya saya mau sambungkan dengan pembahasan berikutnya terkait dengan persaingan antar negara untuk mempengaruhi konstelasi. Tapi mungkin penting juga kita dalami ya tentang kedudukan negara ini sebelum nanti kita bahas persaingan di antara negara-negara untuk bisa mempengaruhi konstelasi internasional. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi atau mungkin semakin mendalam ya, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan tidak cepat-cepat pengen tamat gitu ya, karena justru ini penting juga kita coba dalam insyaallah. Izin share screen. Baik, tentang kedudukan negara dalam konstelasi internasional. Minggu lalu saya sampaikan, mudah-mudahan saya bisa memberikan padanan ya tentang kedudukan negara-negara yang ada di dalam kitab Mafahim Siyasiyah ini dengan realitas yang ada dalam perbincangan hubungan internasional gitu, supaya nyambung gitu ya dengan pemetaan negara-negara yang sekarang ada. Makanya ini yang menjadikan mungkin kalau di kitabnya ini hanya dibahas 1 halaman ya, tapi di pertemuan ini jadi panjang. Oke. Sekilas saya review di pertemuan terakhir karena ini masih dalam 1 bab ya. Jadi konstelasi internasional itu adalah struktur interaksi antara negara yang berpengaruh. Jadi fokus dari konstelasi itu adalah hubungan yang berpengaruh. Sudah saya singgung bahwa negara-negara di dunia ini kan saling berhubungan. Jumlah negara di dunia ini banyak, 200-an lebih. Dan tidak setiap negara itu berhubungan dengan semua negara. Kalau semua negara berhubungan dengan semua negara ya, maka rumusnya udah saya kasih tahu ya. N kali N min 1 dibagi 2 gitu ya. Nah, itu rumus interaksi. Ya tidak hanya negara sih ya. Ada interaksi sejumlah N itu sejumlah negaranya. Maka jumlah interaksi itu rumusnya N kali N min 1 dibagi 2.
Jadi kalau jumlah negaranya itu 200, ya berarti ada 200 kali 199 dibagi 2. Jumlah interaksi yang mungkin terjadi. Nah, kembali bahwa faktanya tidak semua negara berinteraksi dengan semua negara. Dan interaksi antar negara juga tidak semuanya berpengaruh. Makanya yang menjadi pembahasan konstelasi itu adalah interaksi negara-negara yang berpengaruh. Dan pengaruh itu akan terjadi ketika interaksi itu dilakukan oleh negara yang berpengaruh, yang kemudian di dalam kitab ini disebut sebagai negara adidaya atau negara pertama. Makanya kemudian di situ penting untuk mengidentifikasi negara itu posisinya seperti apa. Gitu ya. Kembali di minggu lalu sudah dijelaskan bahwa konstelasi itu sifatnya dinamis, ya, karena memang posisi negara itu tidak sama, tidak selalu menjadi negara adidaya, kadang dia turun, atau yang sebelumnya bukan negara adidaya nanti menjadi negara adidaya. Nanti ini yang akan kita bahas di sesi ketiga ya di pertemuan tentang konstelasi internasional. Jadi bagaimana persaingan antar negara untuk menjadi negara adidaya, dan ya mungkin sekilas kita lihat timeline sejarah ya pergeseran negara-negara adidaya di dunia ini seperti apa. Makanya dalam konteks kita sebagai pengamat atau orang yang berusaha mengetahui, menganalisis, ya kuncinya balik lagi ke yang sudah kita bahas ya. Pentingnya mutabaah, mengikuti terus-menerus tentang peristiwa-peristiwa politik internasional. Nah, dalam konteks tadi, kembali ke persaingan antar negara untuk mendapatkan posisi dalam pengaruhnya dalam konstelasi internasional, maka penting ya untuk mengetahui kedudukan negara-negara. Sehingga kita bisa memetakan negara itu peran dan pengaruhnya itu seperti apa. Gitu. Jadi inilah kenapa kita harus bisa memetakan negara ini masuk ke dalam kategori negara apa. Jadi ini latar belakang kenapa kita membahas tentang kedudukan negara dalam konstelasi internasional. Nah, di dalam kitab Mafahim Siasi, kedudukan negara ini dibedakan menjadi empat jenis ya, atau empat tipe, empat posisi negara itu. Ini yang ada di dalam kitab Mafahim Siasi. Pertama adalah negara pertama atau ad-daulah al-ula, atau dalam bahasa lainnya negara adidaya, atau dalam bahasa HI-nya negara superpower, ya, negara yang paling kuat gitu kurang lebih. Nah, kemudian ada negara independen, ya, atau ad-daulah mustaqilah. Ya. Saya cari mungkin yang pas itu kalau kita baca uraian dari negara independen, nanti kita akan bahas ya. Itu dalam bahasa HI mungkin pasnya itu mayor power ya, negara yang powernya atau kekuatannya itu besar, negara besar, negara ya belum sampai super tapi dia sudah mayor. Mayor itu kan kebalikan dari minor. Minor kecil, mayor besar gitu ya, dengan kekuatan yang besar. Makanya dia menjadi negara independen. Gitu. Nah, kemudian ada dua jenis lain, ada negara pengikut, ada negara satelit. Ya. Ada ad-daulah at-tabi'ah, ada ad-daulah allati fi al-falak. Ya. Jadi negara yang dia mengikuti negara lain. Ya. Nah, negara pengikut dan negara satelit itu pastinya dia akan mengikuti negara adidaya atau negara independen. Makanya kemudian sebenarnya nanti di pembahasan berikutnya fokus konstelasi itu ada di kuadran kanan ya, negara adidaya dan negara independen ya.
major power dan superpower. Itulah yang mempengaruhi konstelasi internasional. Sedangkan negara pengikut atau negara satelit, nah dia bergantung kepada siapa yang diikuti dan siapa yang diputari. Kalau satelit itu kan muter seperti itu. Nanti kita akan bahas semua. Nah, kalau kita baca ya di dalam kitab ini, pembagian kedudukan negara ini adalah dilihat dari pola relasi antar negara berdasarkan kuat dan lemahnya relasi tadi. Sehingga bisa dikategorikan negara tersebut menjadi negara adidaya atau bukan. Nah, itu berarti dilihat dari bagaimana interaksi antar negara itu. Misalkan ketika kita membaca relasi Amerika dengan Indonesia, dan tentu relasi ini harus dibaca dalam kurun waktu yang lama ya. Kalau dalam teori sistem itu, perilaku itu baru diketahui setelah ada waktu, ada rentang waktu. Gitu. Jadi kita nggak mungkin menilai perilaku negara, bahkan juga manusia ya, kalau hanya melihat sesaat, gitu ya. Maksudnya balik lagi tadi, ya, mutabah itu penting. Jadi untuk melihat pola ya, yang nanti bahkan menjadi sebuah sistem, itu harus lihat perilaku. Dan perilaku itu harus melihat dalam waktu yang panjang. Gitu. Jadi makanya kemudian di situ muncul pola. Gitu. Nah, makanya misalkan kalau kita baca Indonesia Amerika, itu ya tidak hanya bisa dilihat pada saat pertemuan G20 di Bali kemarin hari itu saja atau beberapa hari itu saja. Gitu. Tapi harus dibaca bagaimana sejak Indonesia ada, ya, karena Indonesia ada kan tahun 1945, Amerika sudah dulu ada ya, sampai sekarang. Gitu. Bagaimana pola relasi Indonesia dengan Amerika dalam kurun waktu itu. Dan pola relasi ini kan nanti banyak faktornya. Nanti saya contohkan di pembahasan kita ini. Mungkin nanti kita bisa lihat pola perdagangan, gitu ya. Mana yang ekspor, mana impor. Nanti pola bantuan, pola interaksi militer, gitu ya. Kemudian pola hubungan dan seterusnya. Jadi akhirnya banyak faktor. Nah dari situ baru ketahuan, oh ternyata Indonesia dan Amerika dilihat dari relasi itu, oh, yang kuat itu Amerika, Indonesia itu lemah. Gitu. Dari situ kemudian bisa dianalisis lagi, oh Indonesia itu masuknya ke satelit atau ke pengikut. Gitu. Yang pasti karena Amerika kuat, Indonesia bukan adidaya atau bukan major power terhadap Amerika. Gitu. Nah, jadi itu yang kemudian kita bisa posisikan. Ya. Jadi analisis terkait dengan kedudukan itu harus melihat pola relasi. Gitu. Sehingga kita bisa menyimpulkan negara ini adalah negara pengikut, negara ini negara satelit, atau negara ini adalah superpower atau major power gitu. Dan dalam konteks relasi antar negara superpower atau negara yang punya power ya, baik major dengan super, itu nanti akan terbaca juga bahwa relasi di antara mereka itu adalah dalam rangka persaingan. Persaingan itu ya dua. Mereka ingin menjadi negara adidaya atau ingin mempengaruhi politik internasional. Dan ini yang kemudian dibahas panjang lebar di dalam kitab ini ya, di dalam bab-bab nanti berikutnya gitu. Jadi itu yang kemudian melahirkan kriteria 4 negara-negara tadi ya. Ada negara adidaya, negara independen, negara pengikut, dan negara satelit. Gitu ya. Nah ini ilustrasi saja, saya sudah tunjukkan gambar ini di pertemuan sebelumnya. Jadi bagaimana negara-negara itu saling berinteraksi. Gitu ya. Nah di dalam peta ini ditunjukkan bulat yang besar, bulatan yang besar dengan bulatan yang kecil gitu. Itu menunjukkan power ya, mana yang lebih kuat dalam relasi dengan negara lain satu dengan yang lain. Ini warna, ini menunjukkan kawasannya, Kanada, Amerika, Meksiko, Amerika Utara, dan yang coklat-coklat ini Amerika Selatan, yang biru adalah Eropa, yang ungu itu
Ini campur ya, Asia Tengah, Asia Selatan, yang kuning itu Timur Tengah, yang orange itu Afrika, yang hijau Asia gitu ya, Asia Pasifik lah ya. Nah, kemudian dilihat relasinya, mana yang garisnya besar. Misal Amerika dengan Cina itu relasinya itu apa namanya, besar. Relasi itu tidak selalu positif ya. Relasi positif itu berarti kerjasama. Kalau relasi negatif itu berarti permusuhan gitu ya. Belum tentu relasinya kuat tuh relasi yang sifatnya positif, bisa aja permusuhan. Nah, Indonesia kalau kita lihat kuatnya dengan mana? Dengan apa nih? SAR ya. Cina ya. Cina. Kalau kita lihat ke bawah pun memang tidak terlalu tebal. Nah, yang menarik kan Singapura ini lebih besar powernya dibanding Indonesia. Nah, ini sekedar ilustrasi saja lah. Ya. Nah, ini juga tadi leveling power. Nanti kita akan bahas juga ini dalam konteks negara adidaya. Jadi analisis dari Zarghani, Amerika itu dia rank paling tinggi, maka dia menjadi negara dengan first level of power. Nah, yang di second level of power, nah ini ada Cina, Rusia, Inggris, Jepang, Jerman, Prancis. Nah, ini yang tadi kita bisa sebut sebagai negara independen atau negara major power. Walaupun nanti juga kita bisa berbeda analisisnya. Kalau di dalam kitab ini misalkan menempatkan Jepang itu satelitnya Amerika. Gitu. Ya, nanti kita bisa diskusikan lah karena kan ini kajian fakta ya. Kajian fakta itu bisa beda tergantung argumentasi ya. Walaupun di dalam kitab itu disebutkan Jepang itu satelitnya Amerika, saya sudah sampaikan kitab itu adalah kitab yang dibuat tahun 2004. Artinya kita bisa perbaharui dengan data-data terbaru sehingga mungkin kita bisa kasih note ya, kasih catatan karena ada perubahan-perubahan situasi. Ya, siapa tahu nanti note-note itu bisa menjadi revisi terhadap kitab itu gitu ya. Nah, cuman kan perlu diperkuat argumentasi dan seterusnya ya. Ada level yang lebih rendah lagi. Sayangnya di sini nggak muncul ya Indonesia. Indonesia mana? Nggak ada. Di dalam analisisnya ini nggak ada. Baik. Nah ini saya sisipkan. Ini di luar pembahasan kitab ya, tapi ini menurut saya penting untuk disampaikan. Karena kan memposisikan kedudukan negara itu ternyata ada perspektif lain dalam konteks perspektif hubungan internasional. Sehingga nanti ada istilah-istilah yang mungkin sepadan ya dengan apa yang ada di dalam kitab ini tadi ya, negara adidaya, negara independen, negara pengikut dan negara satelit. Tapi juga ada istilah-istilah yang berkembang dalam hubungan internasional yang mungkin kita mikir-mikir ini teh padanannya apa gitu ya. Tapi saya perlu berikan penjelasan bahwa istilah-istilah yang nanti saya angkat di sini adalah istilah yang dibahas di dalam kajian international law ya, hukum internasional. Gitu. Karena memang itu adalah identifikasi dari penamaan terhadap negara-negara berdasarkan fakta dan juga berdasarkan regulasi internasional yang dibuat, baik itu perjanjian pasca perang ya ataupun mungkin dibuat dalam konteks aliansi negara-negara gitu. Dan ini tentu sifatnya normatif karena memang perspektifnya adalah hukum internasional. Makanya nanti dari tipikal negara-negara ini, jadi kita coba bandingkan. Mungkin ada karakteristik yang sama dengan kedudukan negara yang dibahas di dalam kitab ini yang 4 tadi ya. Yang menurut ini jadi tambahan wawasan seperti itu.
Nah, ini setidaknya istilah-istilah yang dikembangkan di dalam dalam hukum internasional. Walaupun saya tidak akan bahas semuanya, tapi yang mungkin sepadan dengan pembahasan di dalam kitab ini. Ada negara protektorat, ada negara vasal, ada negara berkedaulatan, ya. Ada negara federal, ada negara unitary, ada trusted state, ya, negara perwalian, ada negara netral, ada negara yang dinetralkan, ada kondominium, ada konfederasi, ada microstate, dan juga ada istilah dominion, ada istilah koloni, macam-macam, ya. Nah, saya lihat ada yang memang mirip. Nah, misalkan protektorat, vasal, koloni, mandat, trustee itu sepadan dengan pembahasan di negara pengikut, gitu, atau negara satelit. Itu bisa di dua itu. Negara netral, negara independen, mungkin kita bisa confuse, ya, bingung. Apakah netral itu adalah independen? Karena bahasanya kan di dalam kitab ini negara independen. Nah, cuman di dalam hukum internasional dimunculkan istilah negara netral. Apa bedanya, gitu ya? Nah, nanti kita coba singgung lah satu persatu. Nah, ini yang ada di dalam kitab, ada namanya negara pengikut. Negara pengikut di dalam kitab ini disebut sebagai negara yang terikat dengan negara lain dalam politik luar negerinya dan sebagian masalah dalam negeri. Nah, diberikan contoh Mesir terhadap Amerika dan Kazakhstan terhadap Rusia. Jadi kalau namanya negara pengikut, pasti ada negara yang diikuti. Ya. Dan negara yang diikuti itu pasti adalah negara adidaya atau negara mayor power, ya, atau negara independen. Nggak mungkin kan negara pengikut mengikuti negara pengikut yang lain. Saling mengikuti, gitu. Sesama mengikut, atau mungkin juga, ya. Cuman faktanya susah juga nyari negara pengikut ngikutin negara sama-sama lemah, gitu, saling mengikuti. Jadi apa yang diikuti kalau sama-sama lemah, kan gitu. Berelasi mungkin, gitu ya. Kayak Indonesia ada, misalkan kita analisis saat ini, wah, Indonesia itu pengikutnya Amerika, gitu ya. Ya mungkin enggak juga, ya, karena politik luar negeri. Tapi bisa. Nanti tergantung argumentasi kita. Misalkan Indonesia berelasi dengan Timur Leste. Timur Leste itu ya negara pengikut juga, negara pengikutnya Australia, gitu. Apakah tidak ada relasi Indonesia dengan Timur Leste? Ya ada, gitu. Tapi bukan berarti Indonesia ngikutin Timur Leste atau Timur Leste ngikutin Indonesia. Yeah. Jadi kita bisa identifikasi seperti itu. Nah, sedikit saya berikan tambahan data, ya. Kenapa kemudian kita bisa pahami dalam kitab ini bahwa Mesir itu adalah negara pengikutnya Amerika. Kembali bahwa analisis ini lahir dari relasi, ya. Maaf. Dari relasi, ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana relasi Mesir dan Amerika ini sekilas. Ini yang saya dapatkan dari sebuah jurnal yang menggambarkan relasi Amerika, ya, dengan Egypt, dengan Mesir. Kalau kita lihat dari ini cukup update, ya, dari tahun 98 sampai 2013. Ya. Jadi memang bantuan militer dan ekonomi antara Amerika terhadap Mesir itu sangat tinggi. Bahkan Mesir itu kan penerima bantuan militer terbesar kedua di Timur Tengah setelah Israel. Artinya harus dipastikan bahwa Mesir itu betul-betul mengamankan kepentingan Amerika di Timur Tengah.
ketika terjadi revolusi Arab Spring ya tahun 2011, kita bisa paham mengapa kemudian pemerintahan demokratis yang dipilih pasca Arab Spring, Muhammad Mursi, itu dikudeta oleh Jenderal Abdul Fattah As-Sisi. Justru Amerika mensupport pemerintahan As-Sisi gitu, yang kudeta, bukan mensupport pemerintahan yang terbentuk dengan mekanisme demokratis pemilu gitu. Kan kalau Amerika kepentingan globalnya adalah demokratisasi, pertanyaannya kenapa pemilihan demokratis tidak dia dukung gitu ya. Dia mendukung pemerintahan diktator gitu, yang berkuasa melalui kudeta. Nah, ini kan balik lagi ya, memang ada nilai-nilai ideal yang Amerika usung, tapi Amerika mengedepankan kepentingan nasionalnya gitu. Ya akhirnya itu menjadi standar ganda dari politik luar negeri Amerika. Nah ini tadi ya, bantuan Amerika terhadap Mesir ya, sangat-sangat tinggi, sangat-sangat besar. Ini sampai 2002. Nah ini bantuan militer aja, jadi luar biasa ya. Mesir mendapatkan bantuan dari Amerika, termasuk juga pesawat, ya, angkatan laut, angkatan darat, ya, misilnya dan lain sebagainya, luar biasa. Walaupun memang setiap tahun tidak selalu sama ya. Nah, kita lihat di tahun 2012 ini kan di nol kan tuh. Ya. Ketika pemerintahan Mursi ya, 2012-2013. Tapi ketika balik lagi ke Muhammad Abdul Fattah As-Sisi, dia mendapatkan bantuan lagi yang cukup tinggi. Itu hipokritnya Amerika. Nah, ini beberapa data mekanisme pencairan bantuannya seperti apa dari Mesir ke Amerika Serikat. Nah ini volume perdagangan ya antara Amerika dengan Mesir. Jadi memang fluktuatif. Tapi memang nilainya cukup tinggi juga. Nah yang kedua tadi dicontohkan seperti Kazakhstan terhadap Rusia. Jadi kita tahu bahwa Kazakhstan ini kan dulu bagian dari Uni Soviet. Pasca Uni Soviet bubar ya tahun 91, akhirnya kemudian muncul negara-negara pecahan Uni Soviet. Nah ini negara-negaranya mulai dari Estonia, Latvia, Lituania, Belarusia, Ukraina, ada Georgia, ada Armenia, ada negara-negara Asia Tengah ya, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan. Nah dari negara-negara ini ada yang dia menjadi pengikutnya Rusia. Ini Rusia leaning itu berarti pengikutnya Rusia, yang biru, Belarusia, kemudian Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Ada yang dia menyatakan tidak kemana-mana, ya netral. Sebenarnya sudah menuju ke Amerika, ya netralis. Ada yang memang dia sudah menjadi bagian dari dekat dengan Barat, ya. Estonia, Latvia, Lituania itu sudah bahkan sudah menjadi anggota Uni Eropa. Nah, Ukraina ini kan yang sekarang lagi rame ya. Dia juga sudah didorong untuk dekat dengan Barat gitu. Makanya kemudian kenapa Rusia melakukan invasi ke Ukraina untuk memastikan ya kalau Estonia, Latvia, Lituania kan kecil ya negaranya. Ukraina negara besar. Dan secara wilayah besar ya, luas wilayah besar. Makanya dan dia juga menjadi ancaman akses ke Laut Hitam, Black Sea. Yang itu nanti kalau Laut Hitam ini akses ke Laut Tengah, Mediterania, dan ke Samudra Luas gitu. Kalau yang
kita baca di masa Uni Soviet punya strategi hot water policy ya, kebijakan air hangat gitu. Jadi berusaha menguasai pelabuhan-pelabuhan laut yang ketika musim dingin itu tidak beku gitu. Karena kalau Rusia itu kan ke arah atas itu kan kutub ya. Jadi kalau musim dingin itu ya pelabuhannya itu beku, nggak bisa jalan ya kapal-kapalnya itu, logistik macam-macam. Makanya kemudian penting bagi Rusia untuk mengamankan Laut Hitam. Karena melalui Laut Hitam lah, pelabuhan di Laut Hitam lah kemudian bisa akses logistik dan dia tidak akan membeku di musim dingin. Gitu. Makanya ini menjadi bisa kita pahami kenapa Ukraina itu harga mati untuk tetap di bawah pengaruhnya Uni Soviet. Nah, Kazakhstan juga kurang lebih ini dalam konteks sumber daya alam ya, dan tetap berusaha menjadi, dan penting bagi Rusia untuk mengamankan Kazakhstan karena dia juga negara besar. Kazakhstan itu secara wilayah lebih besar dibanding Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat di peta itu Indonesia itu lebih kecil dibanding Kazakhstan. Ini di peta belakang sini Indonesia. Kemudian ada Kazakhstan. Nah, Kazakhstan itu secara luas wilayah tuh lebih besar dibanding Indonesia. Jadi ini negara besar dan harus dipastikan dia itu tidak menjadi ancaman bagi Rusia, gitu ya. Makanya akan nempel langsung dengan Rusia. Ya. Baik itu negara satelit. Nah ini juga perdagangan Kazakhstan ekspor impornya. Kita lihat kalau ekspor memang di sini ada Cina ya yang juga cukup dominan, tapi untuk impor itu Rusia masih dominan ya terhadap Kazakhstan. Nah itu yang terkait dengan negara pengikut. Nah tadi saya sampaikan bahwa ada istilah-istilah negara dalam hukum internasional yang bisa dibandingkan dengan negara pengikut. Ada negara protektorat, vasal, mandat, koloni, dominion. Walaupun tadi faktanya itu atau realitasnya mungkin tidak sama persis dengan negara pengikut. Karena kalau negara pengikut itu kan dilihat dari pola interaksi konstelasi internasional. Tapi kalau istilah protektorat, vasal, mandat, koloni, dominion itu bisa dalam konteks tadi interaksi konstelasi internasional ataupun memang itu istilah yang dimunculkan dalam perjanjian-perjanjian internasional. Vasal itu istilah negara jajahan. Sekarang mungkin sudah tidak ada lagi istilah negara jajahan. Palestina oleh Israel itu tidak pas disebut sebagai vasal state. Karena negara vasal itu harus ada negara induknya. Kayak Indonesia dijajah oleh Belanda, gitu ya. Nah, Belandanya di sana di Eropa. Indonesia adalah vasal state-nya Belanda, gitu. Juga Inggris dan seterusnya. Gitu. Itu disebut sebagai negara vasal. Nah, dulu pada masa Turki Utsmani juga wilayah-wilayah di sekitar Turki Utsmani itu ya ini istilah barat ya disebutnya sebagai vasal state juga ya. Negara yang dijajah dalam tanda kutip mereka menyebutnya begitu oleh Turki Utsmani. Ini yang warna hijau ya. Mulai dari Hungaria Utara ya. Kemudian Transilvania, nah ini yang tempatnya Dracula. Ini Transilvania, kemudian Wallachia, ini Rumania ya sekarang. Kemudian ada Moldavia gitu. Nah, ini ya mungkin secara existing sekarang sudah banyak perubahan penyebutannya. Gitu. Nah ini vasal state-nya Turki Utsmani dulu. Kemudian ada negara koloni. Nah, koloni itu hampir sama dengan vasal state ya. Koloni itu kan jajahan. Ya. Jadi istilah lainnya negara koloni.
Nah, kalau kita lihat di peta kolonialisme Eropa dulu, nah, lihat dari warnanya ya. Jadi yang warnanya kuning, nah Indonesia kan, ini kuning tua ya. Ini adalah jajahannya negara kuning yang kecil banget di Eropa, Belanda gitu. Nah, ada negara yang Inggris. Nah, Inggris itu ungu, pink ya. Pink berarti yang pink ini jajahannya Inggris, koloninya Inggris. Australia, Selandia Baru, India gitu ya. Beberapa negara Timur Tengah, Afrika Selatan, dan seterusnya. Kemudian yang eh, Spanyol ya. Spanyol yang warna kuning nih, Spanyol. Meksiko, Amerika Latin sebelah barat, Filipina, nah, dulu jajahan Spanyol. Portugal yang hijau, Brazil itu Portugal. Kemudian mana Portugal? Mozambik, Somalia ya, Timor Leste itu Portugis. Kemudian mana lagi? Italia, Italia ini jajah Libya. Libya setelah lepas dari Turki Utsmani ya, itu dijajah Italia. Termasuk juga Ethiopia, Eritrea ya, itu jajahannya Italia. Kemudian ya ini gambaran saja ya. Ini yang disebut sebagai koloni. Jadi koloni itu ada negara jajahan. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai negara protektorat. Jadi sebenarnya ini negara jajahan yang sudah mulai dilepas, gitu ya. Tapi dia masih di bawah perlindungan negara mantan penjajah. Gitu. Mirip-mirip kan dengan negara pengikutnya. Seperti misalkan Tunisia, Maroko ya. Dulu lepas dari Turki Utsmani, dia menjadi protektoratnya Prancis. Gitu. Puerto Rico menjadi protektoratnya Amerika. Gitu. Biasanya ada perjanjian perlindungan ya. Kayak Brunei ya, Brunei itu juga protektoratnya Inggris. Walaupun nanti istilah untuk Inggris itu beda. Istilahnya itu dominion. Nah, kemudian ada negara mandat. Nah, kalau mandat itu istilah yang dimunculkan pasca Perang Dunia Pertama. Ya. Jadi wilayah yang dimiliki oleh negara-negara yang kalah perang pada saat Perang Dunia Pertama itu menjadi negara mandat, negara yang dikuasai oleh pemenang perang. Itu ditandatangani dalam perjanjian Versailles di Prancis. Ya mereka perhalus ya model penjajah, sebenarnya penjajahan juga, tapi mereka punya legitimasi oleh organisasi internasional PBB, LBB dulu mendapatkan mandat untuk kemudian mengurusi wilayah-wilayah dari negara yang kalah perang. Nah, misalkan ini yang dulu Turki ya, Turki Utsmani kalah Perang Dunia Pertama, akhirnya kemudian di wilayah Timur Tengah itu diberikanlah mandat ke Prancis dan Inggris sebagai pemenang perang, gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita baca sejarah, pemisahan mandat ini sudah mereka rancang dalam sebuah perjanjian Sykes-Picot. Ya. Itu perjanjian rahasia yang sekarang sudah nggak rahasia lagi. Ya. Perjanjian itu dibongkar oleh Rusia, oleh Uni Soviet. Karena awalnya itu perjanjian antara 3 negara, Inggris, Prancis, dan Rusia. Cuman Rusianya batal ikut perang, keburu terjadi revolusi Bolshevik di Rusia sana, jadi komunis. Akhirnya kemudian justru mereka yang membongkar rahasia itu. Dan ya karena memang Turkinya kalah, ya, akhirnya kemudian direalisasikan pemisahan wilayah-wilayah bekas Turki Utsmani itu yang diberikan mandatnya ke Prancis ya, yang sekarang jadi Suriah ya, Libanon. Kemudian ada yang diserahkan mandatnya ke Inggris, Transyordan atau Yordan sekarang, sama Irak ya. Nah ini yang disebut sebagai negara mandat. Oke, ini tadi sama. Dan ada negara truste.
Nah, kalau negara trust ini mirip dengan mandat. Nah, cuman dia adalah pasca Perang Dunia Kedua. Jadi negara perwalian. Jadi kalau tadi mandat, ini perwalian sama saja sebenarnya. Jadi wilayah-wilayah yang awalnya dikuasai oleh negara yang kalah perang, kemudian diserahkan kepada negara pemenang perang pada pasca Perang Dunia Kedua. Ya, itu dalam perjanjian San Francisco. Terutama ini negara-negara di wilayah Pasifik ya, yang dulu sempat dikuasai oleh Jepang. Awalnya sebenarnya mereka negara ya independen lah ya, karena memang negara-negara kecil gitu, tidak terlalu signifikan. Awalnya dikuasai oleh Jepang, dan pada pasca Perang Dunia Kedua itu Amerika lah yang menjadi walinya gitu ya, yang ngurusi mereka gitu. Sampai kemudian mereka dinaikkan statusnya, dimerdekakan, atau mungkin berada di bawah protektorat Amerika. Itu namanya negara trustee. Ya mirip pengikut juga ya, seperti itu. Nah ini negara trustee, terutama di Pasifik ya, di sebelah timurnya Indonesia. Nah kemudian ada negara dominion. Nah dominion ini koloni ya sebenarnya dalam istilah Inggris gitu, dominion. Gitu. Makanya istilah negara dominion itu diberlakukan kepada koloni-koloni atau bekas koloninya Inggris. Ada yang masih posisi dominion, ada yang naik status menjadi Commonwealth, ya. Negara-negara persemakmuran. Mungkin pernah dengar istilah persemakmuran. Nah, jadi kalau kita lihat misalkan Inggris ini kan negara yang adidaya ya pada sebelum Perang Dunia Kedua, berabad-abad juga ya. Dan menguasai banyak wilayah di seluruh dunia. Dan negara-negara itu perlahan ada yang dimerdekakan, ada yang kemudian tetap dilindungi menjadi protektorat, ada yang dia menjadi dominion dan koloninya. Nah, kayak misalkan, nah ini yang apa namanya? Ini yang Commonwealth. Commonwealth itu persemakmuran. Jadi yang sudah dilepaskan Inggris. Makanya kenapa di negara-negara tersebut itu ada bendera Inggrisnya, yang disebut sebagai Union Jack, Britain. Nah, seringkali ya kita di dalam kitab ini, dalam kitab Mafahim Siyasi ini, ada istilah-istilah yang Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia itu terjemahannya Inggris. Kadang diistilahnya sebagai Britania, kadang disebutnya sebagai Injil Tiro ya, Inggris gitu ya. Apa sih bedanya gitu. Ada Great Britain gitu. Nah, kalau England, ini benderanya yang salib putih ya. England itu bersama Ireland, Scotland, Wales ya. Ini adalah kerajaan-kerajaan pembentuk Britania. Jadi ketika England, Ireland, Scotland, dan Wales itu digabungkan, muncullah bendera yang tengah ini, apa namanya, Union Jack. Jadi, nah ini yang disebut sebagai Britain. Nah, Britain atau Britania ketika dia menguasai seluruh dunia, ya, bukan seluruh dunia, negara-negara koloninya atau negara-negara dominionnya, maka dia disebut sebagai Britania Raya gitu. Nah, cuman diterjemahkannya British itu Inggris ya, England juga Inggris, bahasa Indonesia kan semuanya Inggris gitu ya. Nah, ini istilah yang dimunculkan di jajahan Inggris. Ada Dominion, ada Commonwealth ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya pengikut juga ya, bisa disebut pengikut Inggris gitu ya. Jadi kita bisa analisis negara-negara Commonwealth itu pengikut Inggris gitu. Jadi kalau tadi contoh di dalam kitab ini cuman beberapa, dari sini kan kita mulai bisa analisis nih
negara itu berdasarkan istilah yang dikembangkan di internasional. Oh, ini negara pengikut mana, negara pengikut mana. Walaupun nanti tentu terus harus dimutabahi ya, karena balik lagi dinamika politik itu terus berubah. Oke, itu negara pengikut. Nah, jadi itu ada beberapa padanannya. Nah, istilah yang kedua di dalam kitab ini ada negara satelit. Ya. Jadi negara satelit itu negara yang politik luar negerinya terikat dengan negara lain dalam ikatan kepentingan, bukan saja. Jadi dia lebih naik levelnya dibandingkan pengikut. Kalau pengikut mah apapun yang diinginkan oleh negara yang diikuti ya dia ikut ya, terutama dalam konteks interaksi politik luar negeri. Tapi kalau negara satelit, dia lebih independen sedikit gitu ya dibanding negara pengikut. Karena tergantung ada kesamaan kepentingan atau tidak dengan negara yang diikut, bukan diikut ya. Kalau satelit itu berarti yang dikitarinya. Kalau pengikut kan dengan negara yang diikuti. Kalau satelit ya pasti ada yang diputerinya gitu. Tapi dia memuteri negara tersebut ya berdasarkan ikatan kepentingan. Gitu. Nah, itu yang membedakan antara negara pengikut dengan negara satelit. Nah, contoh misalkan Australia itu kan Commonwealth ya. Dia adalah bekas koloninya Inggris. Gitu. Nah, cuman dia relatif lebih independen ya, dibandingkan misalkan negara-negara pengikut terhadap Inggris atau terhadap Amerika, Australia. Kenapa? Karena dia punya kapasitas. Ya. Sehingga kadang Australia itu dia berperan secara mandiri terhadap negara-negara lain. Gitu. Jadi mungkin suatu saat dia berharap bisa naik levelnya ke mayor power atau bahkan menjadi negara adidaya. Saya pernah berkunjung ke kedutaan Kanada ya di Jakarta. Itu dalam presentasi dari pihak kedutaan itu mereka clear menyebutkan bahwa kami ini negara besar. Ya, memang luas wilayahnya juga besar. Kanada itu lebih besar dibanding Indonesia. Kanada itu negara dengan panjang pantai terpanjang sedunia. Nah, Indonesia urut 2. Gitu ya. Negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia itu Kanada. Gitu. Walaupun dia memang negara dominionnya Inggris gitu. Tapi dengan kapabilitas negara yang cukup kuat dalam interaksi internasionalnya itu dia punya kapasitas untuk naik ke level mayor power. Nah, cuman masalahnya independensi politiknya itu masih bergantung kepada Amerika atau Inggris gitu, atau Perancis ya. Kenapa Perancis ya? Karena di Kanada itu ada wilayah Quebec ya yang dulunya jajahan Perancis. Seperti itu. Nah, termasuk juga Turki ya. Nah, Turki itu karena memang bekas negara adidaya, cuman turunnya 2 level ya. Dari adidaya ke negara independen, dia turun lagi ke negara satelit. Gitu. Makanya kemudian Turki ini relatif ya suka punya kepentingan dalam konteks politik luar negerinya yang sejalan dengan Amerika atau dengan Inggris. Gitu. Tergantung nanti. Nah, ini contoh bagaimana negara satelit tadi ya terhadap Amerika. Ini diukur dari pola interaksi dengan Amerika. Ini ada yang tengah ini ada Quad, ada Five Eyes, AUKUS, FFD. Ini jenis kerjasama yang dibangun. Nah, Amerika itu dia hijau kan, dengan siapa aja dia kerjasama dengan Quad. Berarti dengan India dan Jepang dan Australia. Gitu. Five Eyes dengan mana? Amerika, Kanada, Inggris, Australia, New Zealand. Kemudian AUKUS, Amerika, Inggris, dan Australia. Cara bacanya begitu ya. Nanti bisa dipelajari lagi. Sehingga mereka ini negara Jepang, India, Malaysia, Singapura gitu ya. Itu menjadi negara, kalau bahasa di sini partnernya Amerika gitu ya. Nanti kita bisa analisis pola relasinya, apakah dia pengikut atau mungkin satelit gitu ya terhadap Amerika. Karena memang ada
pola relasi yang dibuat di antara mereka. Nah, juga Jepang. Ya. Jepang itu kan dulu musuhan sama Amerika di Perang Dunia Kedua. Ya. Tapi pasca Perang Dunia Kedua justru Amerika itu punya kebijakan yang unik gitu ya terhadap Jepang. Seperti yang Amerika lakukan terhadap Jerman Barat sebenarnya. Nah, cuman kan kalau di Eropa dia bersaing dengan Uni Soviet ya, yang menguasai Jerman Timur. Tapi terhadap Jepang, karena memang Uni Soviet tidak sampai masuk ke Jepang ya, hanya sampai ke Korea Utara, makanya itu yang menjadi di bawah pengaruh Uni Soviet, sehingga Jepang itu secara penuh dia di bawah pengaruh Amerika pasca Perang Dunia Kedua. Gitu. Dan Amerika set up Jepang itu menjadi sekutu kuat Amerika di Pasifik. Gitu. Dengan memastikan Jepang itu tidak akan menjadi ancaman secara militer terhadap Amerika lagi ya, trauma Perang Dunia Kedua. Justru Jepang itu dijadikan barier ya, penghalang terhadap dua negara besar di daratan Asia sebelah timur, Cina dan Rusia gitu. Makanya kemudian Amerika set up Jepang itu menjadi satelitnya Amerika dengan berbagai kerjasama yang sangat kuat gitu. Cuman karena Jepang ini adalah bekas negara adidaya, ya dia tidak dalam level pengikut gitu. Dia levelnya lebih tinggi dibanding pengikut gitu. Jadi karena memang ada kepentingan saja yang kemudian berelasi dengan Amerika Serikat. Ya, entah sampai kapan ya, sampai ya mungkin Jepang bisa melepaskan diri dari itu. Cuma kan Amerika tidak bisa melepaskan karena personil militer Amerika di Jepang itu sangat besar. Sangat besar, sampai 55.000 personil. Ya. Padahal tentara Jepang hanya 250.000. Gitu. Nah, ini Jepang dengan Amerika. Nah, ini juga Australia tadi ya sudah disebut bagaimana relasi Australia dengan Amerika. Memang sangat cukup kuat ya. Jadi Amerika itu berusaha menjadikan Australia itu dulu jajahannya Inggris ya, dan sekarang masih menjadi dominionnya Inggris. Karena kepala negara Australia itu adalah Ratu udah mati ya, udah meninggal. Raja Charles masih belum pasti nyebut Raja Charles ya. Dan punya perwakilan, ada gubernur jenderal Inggris di Australia sebagai kepala negara perwakilan di Australia. Tapi Amerika berusaha masuk ya, karena memang kontrol Inggris terhadap Australia itu rentangnya terlalu jauh gitu ya. Moving kekuatan militer dari Inggris ke Australia itu effortnya terlalu besar. Makanya kemudian Amerika berusaha mengambil pengaruh Australia dari Inggris. Ya. Walaupun Inggris juga tidak lepas begitu saja. Kemudian juga Turki. Ini juga umat Islam yang kadang overestimate ya terhadap Turki ya. Apalagi dengan. Tapi itu adalah ya harapan ya umat Islam ketika melihat rezim Turki sekarang sudah semakin Islami ya. Tidak sesekuler pasca runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani gitu. Karena dulu memang Islam sedemikian rupa dibangus, dicegah untuk bangkit ya. Nah, belakangan pasca Erbakan, sekarang Erdogan ya, itu relatif semangat keislaman Turki itu naik ya. Walaupun memang belum bisa melepaskan diri dari penjagaan Amerika dan Barat ya terhadap Turki gitu, karena memang bahaya buat Amerika gitu. Pertama dia negara besar Turki itu secara wilayah, kemudian negara yang strategis ya. Nah, tadi yang saya cerita Uni Soviet atau Rusia berusaha masuk ke Laut Tengah itu Mediterranean Sea itu melalui Laut Hitam, nah, itu kan harus lewat Selat Bosporus ya. Itu selat yang sangat strategis di dunia ya, Selat Bosporus di Turki dan Selat Dardanella ya, itu dua selat
yang dikuasai oleh Turki gitu. Dan bisa kontrol itu dari darat kapal yang lewat-lewat di situ. Bahkan dulu zaman penaklukan Konstantinopel kan sampai dipasang rantai di situ ya untuk mencegah kapal-kapal lewat di situ. Makanya kemudian Turki itu dipastikan harus berada di bawah pengaruh Amerika ya. Dijadikan satelitnya Amerika. Turki menjadi anggota NATO, banyak perjanjian militer Amerika dengan Turki, bahkan Amerika punya basis atau markas militer di Turki. Nah, ini titik-titiknya ya, di Izmir, di Ankara, di Istanbul ya. Banyak nih, ada berapa titik? Ada 11 titik ya, dengan berbagai tipikalnya gitu. Makanya dulu waktu kasus Syria ya, Amerika itu bisa menyerang Syria, para pemberontak bahasa mereka Syria itu dari pesawat-pesawat Amerika yang diterbangkan dari Turki gitu. Karena memang berbatasan. Nah, jadi ya ini jadi halangan ya, tapi ya mudah-mudahan semangat keislaman di sana terus menguat sehingga ya lambat laun pengaruh Amerika melemah. Nah juga pola perdagangan ya Turki dengan Amerika. Nah, walaupun memang dengan Amerika tidak sebesar dengan Jerman dan Inggris ya. Kenapa Jerman? Karena Jerman bukan berbatasan. Secara historis Jerman itu sekutu kuatnya Turki. Ya. Kita tahu di Perang Dunia Pertama Turki itu ya dengan Jerman dia bersekutu. Jadi memang secara interaksi perdagangan bahkan mungkin migrasi orang ya, tenaga kerja macam-macam Turki itu juga banyak di Jerman. Gitu. Termasuk siapa? Pemain bola itu yang nggak jadi lagi pemain timnas, Ozil. Saya bukan pengamat bola ya, cuman ya sekilas tahu lah. Itu dari Turki ya, keturunan Turki gitu. Nah kemudian di bawah Jerman tuh ada Inggris. Kita tahu juga Inggris punya kepentingan ya terhadap Turki. Dulu pada Perang Dunia Pertama kan Inggris lah yang menguasai Turki ya. Cuman memang pasca Perang Dunia Kedua Amerika bisa membalikkan pengaruhnya dari Inggris ke Amerika. Nah, bahkan Israel juga ya dengan Turki. Yang menarik relasi Israel dan Turki. Nah ini tambahan pada masa Uni Soviet ini disebut ya ada satelit state ya, negara-negara satelit ya. Jadi negara-negara di luar Uni Soviet yang memang ya dia mengikuti Uni Soviet pada masa komunisme. Ini negara-negara komunis yang bergabung dalam perjanjian Warsawa ya dengan Uni Soviet dulu ya. Makanya disebutnya satelitnya Uni Soviet. Jerman Timur, Polandia, Cekoslowakia, Hungaria, Romania, Bulgaria. Nah, Yugoslavia walaupun dia itu komunis ya dulu ya, tapi dia bisa melepaskan keterikatannya dengan Uni Soviet pada zaman Broz Tito ya. Makanya justru Yugoslavia itu gabung dengan Indonesia bikin non-alignment movement ya, atau gerakan non-blok gitu. Walaupun sama-sama komunis, cuman mungkin beda aliran ya. Mungkin. Sama juga Albania. Albania itu dia dulu sekutunya atau lainnya Uni Soviet. Dia komunis juga Albania itu, tapi mayoritas Muslim di sana. Tapi dia juga ya ketika Yugoslavia lepas, dia ikut lepas juga karena memang tidak bisa diakses langsung dari Uni Soviet. Nah, jadi ini clear disebut sebagai satelit. Jadi istilah satelit, negara satelit itu juga dikenal dalam pola interaksi di hubungan internasional. Nah ini kurang lebih sama ya peta tadi. Ada negara satelitnya Uni Soviet atau lainnya, lain itu sekutu lah. Ini
pada masa Perang Dingin. Nah, kriteria yang ketiga adalah negara independen. Negara independen itu ya independen ya. Dia bisa mengelola politik dalam negeri, politik luar negeri sendiri. Nah, memang biasanya negara independen itu negara bekas adidaya atau ingin menjadi negara adidaya. Jadi dia punya kapabilitas yang cukup untuk tidak terikat dengan negara lain gitu. Karena kalau terikat dengan negara lain ya jadi satelit atau jadi pengikut kan gitu ya. Maka dia tidak terikat dengan itu. Makanya disebut negara independen. Walaupun ya posisi independen itu kan bisa berubah. Nanti tergantung siapa yang berkuasa. Terutama negara-negara baru yang mungkin dia awalnya independen gitu ya. Kayak dulu Afghanistan gitu. Tapi ketika memang kapabilitas negaranya tidak cukup kuat, maka dia akan turun posisinya dari independen menjadi negara pengikut. Apalagi ketika penguasanya itu menjadi agen dari negara yang dia ikuti. Gitu. Nah ini yang juga terjadi ya perubahan posisi. Nah istilah negara independen itu kadang disalahpahami dengan non-blok gitu ya, atau non-alignment. Kan non-alignment tuh banyak negara, ada 120 negara non-blok. Pada masa Perang Dingin itu ada yang negara-negara yang tidak mau ikut Amerika, tidak mau ikut Uni Soviet, disebutnya negara non-blok, termasuk Indonesia di situ. Nah, cuman kan ini hanya ya saya sebut sebagai seremonial saja gitu statement. Tapi faktanya apakah mereka independen? Ya faktanya kan enggak juga. Gitu. Kayak Indonesia kan non-blok, tapi pada masa Orde Lama ya di bawah pengaruh Uni Soviet. Gitu. Ketika pada masa Orde Baru ya di bawah pengaruh Amerika. Gitu. Jadi walaupun tetap non-alignment, kalau bahasa kita itu kan bebas aktif ya bebas gitu ya. Tapi ya faktual positioning atau kedudukan negara itu ya balik lagi kita analisis berdasarkan pola interaksinya gitu. Betulkah memang dia itu independen gitu. Ketika banyak kerjasama, ikut perjanjian, hubungannya tidak seimbang dan seterusnya, ya non-blok itu atau independensinya itu dipertanyakan. Gitu. Makanya kemudian analisis di dalam kitab ini bukan sekedar nama ya, tapi juga memang dilihat dari pola interaksi antar negara itu. Nah ini kita bisa baca. Nah, cuman masalahnya baca peta ini syaratnya harus hafal dulu. Ini kan nggak ada namanya. Kalau saya sih orang HI relatif hafal lah. Oh India itu ini India gitu ya. Yang hijau-hijau ini friendly dengan Amerika, yang hijau. Nah, Meksiko nggak disebut namanya. Ini emang PR nih, nambah maklumat ya. Ini yang tengah-tengah ini apa sih? Gitu. Ini Mongolia, gitu. Ini Jepang, Indonesia apa lah ya? Indonesia gitu. Ini kok ada yang biru, biru don't know. Ini tidak diketahui ini tuh sikap terhadap Amerikanya gimana. Ini Myanmar gitu. Papua Nugini, ini ada yang kecil negara apa nih? Bhutan gitu. Ini harus dihafalin nih. Kalau saya emang di kampus tugasin mahasiswa ngapalin negara. Nah, tapi ya itu sambil jalan. Balik lagi ke yang awal saya jelaskan ya. Kita nggak usah hafalin negara-negara seluruh dunia, walaupun cuma 200. Yang penting kita tahu itu negara adidaya mana aja. Yang kedua, negeri-negeri muslim. Udah tuh. Gitu ya. Yang lain mah ya kalau mau dibaca aja. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Siapa musuh Amerika? Nah, berarti ini yang coklat ya. Berarti ini ada Suriah. Ya. Ini pada saat Arab Spring berarti ini masih bergolak ya. Kemudian Iran, nih negara Iran sama Korea Utara. Unfriendly, ini tidak bersahabat dengan Amerika. Oh, ini Rusia yang ketiga. Rusia, Cina, kemudian Afghanistan, Pakistan, Arab Saudi. Ini berarti perlu diupdate juga nih. Betulkah sekarang masih begitu? Karena ini Kuba ya, Kuba yang terdekat
dekat, unfriendly. Tapi kan sekarang Kuba udah ganti rezim ya. Fidel Castro udah diganti sama adiknya dan lebih bersahabat. Nah ini juga kita bisa baca pola interaksi antar negara itu berdasarkan perjanjian yang diikat di antara mereka. Misalkan NATO yang coklat ini kan. Nah, ini berarti Amerika dan sekutunya. Ini berarti Amerika dan pengikutnya dengan satelitnya, ya kurang lebih di NATO misalkan. Kemudian Uni Soviet, Rusia ya dengan negara-negara yang diikat dengan CSTO, perjanjian perjanjian ini Collective Security Treaty Organization. Kemudian Amerika juga punya perjanjian di Pasifik ya dengan US Mutual Defense Treaty. Nah, tadi saya sebut bahwa ada negara netral, ada independen, ada netral. Jadi sebenarnya negara netral itu tidak selalu independen. Negara netral itu biasanya disepakati bahwa memang negara itu dalam kondisi peperangan dia tidak ikutan gitu ya, tidak berpihak kemanapun gitu. Nah ini contoh misalkan pada saat Perang Dunia Kedua ya di Eropa ada negara-negara yang mereka tidak mau terlibat dalam perang gitu ya, disebut sebagai negara netral. Misalkan ini Spanyol, Portugis, makanya dalam Perang Dunia Kedua kan nggak kedengeran tuh Portugis, Spanyol, kemudian ada Yunani ya. Kemudian, nah ini Yugoslavia ya. Yugoslavia itu kan nggak ikutan. Kemudian ada Swiss ya, di tengah ini Swiss. Kemudian ada Belanda gitu ya, Belgia gitu. Kemudian ada Norwegia, Swedia, Denmark, termasuk juga negara-negara Latvia, Lituania ya, kecil-kecil. Nah itu mereka menyatakan netral ketika saat Perang Dunia Kedua, jadi nggak ikutan perang. Harapannya ya tidak diserang dan ya tidak dijadikan sebagai basis untuk menyerang negara lain. Itu negara netral. Oke. Nah terakhir adalah negara adidaya. Cuman saya nggak akan bahas panjang lebar dulu karena nanti pembahasan negara adidaya itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya untuk bisa membaca terkait dengan persaingan negara-negara untuk mempengaruhi konstelasi internasional. Dan persaingan ini adalah dilakukan oleh negara adidaya. Tapi negara adidaya apa sih? Negara adidaya itu negara yang nomor satu, superpower. Kenapa penting menjadi negara adidaya? Saya sudah ngisi beberapa kajian tentang negara adidaya, ya, termasuk yang terakhir. Ya negara adidaya itu penting karena dia yang mengatur dunia gitu. Dialah yang membuat kebijakan secara internasional. Pada masa damai sekarang damai ya, tidak ada peperangan. Tapi apakah betul kita itu bebas, merdeka gitu ya, berdaulat gitu? Faktanya dalam kondisi damai itu tetap ada rule, ada aturan yang diberlakukan oleh negara-negara di dunia. Dan aturan itu yang disebut, nanti kita ada pembahasan satu bab tentang hukum internasional, seolah-olah itu adalah hukum bersama, tapi faktanya hukum internasional itu adalah hukum yang dibuat oleh negara adidaya. Saya ada buku, mungkin nanti kalau mau boleh saya share, tapi harus dibaca. Buku ajar saya, ada US Hegemony and International Law ya. Jadi bagaimana hukum internasional itu dipengaruhi oleh hegemoni Amerika. Dan itu ya clear, itu kajian ilmiah ya. Jadi kadang kan ada orang-orang yang berharap keadilan itu kepada hukum internasional. Oh, kita laporkan aja ke PBB gitu. Ya faktanya ternyata ya hukum internasional pun tidak memberikan keadilan gitu. Makanya karena memang posisi negara adidaya ini strategis, makanya kemudian negara-negara level di bawahnya, negara independen ya, negara major power atau negara kedua, itu berusaha untuk mengambil alih gitu.
mengambil alih negara adidaya ini. Kenapa harus mengambil alih? Ya karena ingin mempengaruhi perpolitikan internasional. Nah, gimana caranya? Nah, nanti itu kita bahas di pertemuan. Nah, ini gambaran saja ya, negara-negara dilihat dari sisi kekuatannya itu. Makanya ada negara terkuat siapa? Oh, Amerika. Ini berarti superpowernya Amerika. Berarti yang di bawah-bawahnya ini berusaha untuk menyaingi Amerika. Pertemuan G20 di Bali kemarin kan berarti 20 negara terbesar di dunia dalam ukuran GDP ya, kemampuan produksi total di negaranya. Gitu. Indonesia masuk tuh 20 besar dunia. Gitu. Cuman apakah punya kemampuan sampai ke negara adidaya? Ya kita bisa ukur dulu nanti didetilkan Indonesia itu seperti apa. Nah ini kalau yang punya potensi ya negara-negara ya kalau kita lihat kan secara luas Amerika, Brazil, India, Cina gitu. Indonesia luas juga sih cuman ya begitulah. Ini juga ini ukuran lain ya. Karena di sini ada Uni Emirat Arab ya masuk ukuran cuman ini ukurannya perlu diverifikasi karena memang kriteria ini kan subjektif ya kadang tidak selalu objektif. Gitu. Saudi Arabia mungkin punya kemampuan, Israel ya. Cuman kalau Uni Emirat Arab saya tidak terlalu yakin bisa ya seperti itu. Nah, ini peta lain ada superpower, ada great power ya atau great power itu istilah lainnya adalah major power tadi. Brazil, Prancis, Inggris, Jerman, India, Jepang itu great power. Ada regional power. Nah, di dalam kitab ini disebutnya adidaya regional. Sebenarnya istilah yang adidaya itu ya dunia harusnya. Ya regional adidaya nomor ranking 1 di kelas ya. Gitu. Tapi kalau ranking 1 di satu sekolah, nah itu namanya adidaya. Jadi sebenarnya istilahnya nggak terlalu pas ya disebut adidaya regional, adidaya kawasan. Kalau istilah di HI ya sebutnya hanya regional power. Indonesia ya di ASEAN regional power paling kuat lah di ASEAN. Seperti halnya Australia di Pasifik gitu ya. Nah, di sini juga ada istilah independent power ya. Walaupun tadi ini juga perlu diverifikasi apakah betul dia independen. Ada Pakistan, ada Myanmar, ada Vietnam, gitu ya, Filipina. Tapi cuman kan ini analisis ya, bisa berbeda-beda. Oke. Sementara itu terkait dengan kedudukan negara-negara di dunia, jadi memang penting kita memahami agar kemudian kita bisa petakan negara-negara itu tingkat pengaruhnya di dunia seperti apa, dan nanti dalam relasi atau dalam konstelasi internasional itu dia perannya itu seperti apa. Gitu. Baik itu dulu mungkin Bang Asar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jemaah sekalian bahwa beliau telah membagi ya, walaupun di dalam kitab itu ada beberapa kedudukan negara. Sebut saja tadi ada 4 bagian negara, posisi negara yang adikuasa, independen, kemudian pengikut dan satelit ya. Kemudian dia juga mengcompare ya dengan teori dari pembagian negara dari ilmu yang beliau temukan di dunia akademik. Saya juga tadi sebutnya agak gagap mengikutinya karena istilah asing bagi saya. Jadi itu istilah baru juga mungkin bagi Bapak Ibu. Setidaknya kita ada referensi tambahan. Selain dari kitab itu ada juga model-model atau jenis atau bagian negara ya di dunia. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, jika ada yang ingin bertanya berkaitan diskusi ya lagi
Ya Bapak Ibu silahkan kalau ada yang bertanya bisa melalui kolom chatnya akan kami bacakan nanti atau langsung raise hand ya. Memang ini diskusinya boleh jadi panjang dan beliau juga mempresentasikannya hampir 1 jam lebih. Masya Allah, padat betul ini materinya. Ya silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Tanya Ustaz. Silakan Ibu. Ya. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Jazakumullah khair Ustaz, tadi sudah dipaparkan karena memang jujur kalau dari kitab ya bisa dikatakan kurang tergambar gitu awalnya, tapi sekarang sudah lebih jelas gitu. Yang ingin saya tanyakan tadi Masya Allah ya yang dipaparkan di dalam kitab ini pembagian tentang negara itu justru kemudian kalau saya boleh mengatakan bisa mengcover gitu ya penjelasan kekinian versi HI-nya begitu. Yang saya tanyakan itu pada waktu kitab ini ditulis oleh Imam Taqiyuddin, beliau itu mutabaahnya perilaku politik negara-negara di dunia itu dengan apa bedanya tahun itu kan alat untuk media informasinya lah itu kan tidak sebanyak hari ini. Nah, hari ini saja kita itu bisa dikata tidak sulit ya untuk mengakses berita-berita tentang perilaku politik negara-negara yang ada di dunia. Kita aja masih gagap begitu ya, masih ya bisa jadi juga karena masih sedikit ilmunya ya, tidak tajam analisanya. Yang kemudian memang jadi bertanya itu pada waktu kitab ini ditulis itu bisa dirangkumkan seperti itu oleh Imam Taqiyuddin tuh alat beliau memonitor atau mengikuti atau mutabaah perilaku negara-negara lain tuh apa ya? Apa memang surat kabar mungkin ada gitu ya. Tapi apakah beliau berlangganan gitu ya? Intinya sebenarnya tidak ke situ aja, dengan apa begitu ya. Sehingga kita bisa katakan ya memang valid gitu. Walaupun hari ini kita timbang isi kitab ini dengan teori di HI sendiri ya itu memang sudah ya valid, memang adanya demikian gitu. Plotting status negara-negara di dunia. Ya mungkin itu mungkin Ustaz tahu itu. Jadi alat yang digunakan Imam Taqiyuddin dulu untuk mengikuti atau memutabai perilaku politik negara-negara di dunia itu apa ya pada tahun itu ketika kitab ini disusun. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, tadi tampak sekali ya, walaupun memang belum membahas tentang negara adidaya, tapi kan dari awal dipaparkan oleh Ustadz tentang relasi Amerika itu sendiri dengan negara-negara lain gitu. Yang ingin saya tanyakan, Amerika itu seolah tidak masalah begitu dengan pergantian orang atau rezim. Semuanya itu punya platform yang yang second gitu ya kalau bahasa Jawa itu berpegang pada mabdaknya gitu, pada ideologinya siapapun yang ada di pucuk pimpinan gitu. Artinya kan kalau saya bayangkan semua orang ya taruhlah para politisi di sana itu memang mabdak atau ideologi sekuler itu kapitalis itu sudah terinternalisasi pada dirinya. Nah, sedangkan saya sendiri membayangkan kita saja gitu ya kaum muslimin atau kita lah gitu di jamaah ini menginternalisasi mabda kepada benak seseorang itu kan tidak mudah gitu ya. Kenapa Amerika itu kemudian seolah mudah gitu ya bahwa semua orang itu sudah memang memegang mabdaknya gitu. Jadi bagaimana membenamkan mabda itu kepada setiap orang di negara itu gitu sehingga kemudian berganti-ganti pemimpin tuh ya semuanya pasti akan sama gitu. Semua kemudian memang melanggengkan ideologinya begitu. Nah, ya yang bisa terlihat hari ini sih kita membenamkan mabda Islam itu di benak satu persatu orang aja di dalam jamaah ini kan tidak mudah gitu. Ini kok seolah-olah easy going aja siapapun jadi pemimpinnya itu akan tetap bisa menjaga survive-nya mabda itu kapitalis gitu. Oke, mungkin itu dulu dua itu. Jazakumullah khair. Ya, so. Baik, langsung aja ya, Bang. Ya, yang pertama ya ini jadi penyemangat lah ya buat kita ketika kita mendapati bahwa memang kitab ini dibuat dengan
sedemikian luar biasa ya. Saya ketika pertama membaca kitab ini ya, dulu ya, ketika masih mahasiswa itu takjub gitu ya, karena langka sekali saya sebagai orang HI menemukan buku-buku HI dengan perspektif Islam ya. Baru belakangan kajian HI non mainstream ya, yang mengakomodir perspektif perspektif utama, yang kemudian kita istilahkan non mainstream perspektif ya, perspektif Islam atau apa, itu kan baru belakangan di dunia hubungan internasional. Tapi ketika baca kitab ini HI banget gitu ya, maka itu yang membuat saya takjub dengan kitab ini, dan ini menjadi salah satu referensi saya untuk ngajar ya, ketika membahas tentang pemetaan negara-negara dunia, bahkan membahas tentang studi kawasan ya, karena memang ya tadi betul valid, kemudian informasinya sama dengan apa yang kemudian berkembang secara faktual. Nah, yang menarik itu kan perspektifnya. Ini perspektif Islam. Jadi tidak sekedar mengungkapkan fakta, tapi ada value, ada nilai yang kemudian kita masukkan, gitu ya. Tentu ya sama juga pertanyaan saya dulu, ini gimana bikinnya ya, analisis kayak gini gitu. Tapi gini, saya sempat dapat cerita ya, bahwa memang sumber informasi itu didapatkan di dua ya. Kalau sekarang kan dengan internet ya, mudah kita akses ya. Dulu itu dua yang menjadi sumber informasi. Pertama adalah surat kabar ya. Yang kedua adalah radio ya. Saya masih mengalami, diajari oleh guru saya mutabaah berita. Jadi saya belajar mutabaah berita itu sejak SMA ya, sebelum saya kenal lebih dalam tentang Islam ya. Masih belum ngaji gitu waktu SMA. Tapi saya diajari oleh guru sejarah saya. Kalau kamu ingin tahu dunia, dengarlah radio. Radio itu bukan dengar lagu di jalur FM ya. Dulu itu ada namanya jalur SW. Jadi kita itu diajari bagaimana mendengar berita dari Voice of America, dari BBC gitu ya. Yang itu emang mereka punya siaran internasional gitu. Dan dulu saya juga diinformasikan Sehtak itu juga menyimak berita-berita via radio yang memang dulu menjadi sarana penyebar informasi ya sejak ditemukan teknologi radio itu. Gitu. Dan teknologi radio SW itu kan dia ini teknis ya, secara sinyal gitu ya, dia bisa menembus teritori yang jauh, model internet lah sekarang gitu, tapi dengan voice gitu. Saya sampai beli khusus itu waktu SMA itu radio SW hanya untuk pengen dengar berita-berita internasional gitu. Walaupun kebiasaan itu akhirnya teralihkan dengan berkembangnya internet ya. Sekarang sudah jarang lagi dengar radio gitu. Kecuali kalau lagi di kendaraan ya, nggak bisa baca ya, kita dengar news, radio berita gitu ya. Saya pikir itu menjadi media mutabaah dari beliau ya. Saya juga diinformasikan begitu, jadi surat kabar dan radio ya. Dan ya alhamdulillah saya memang juga berusaha melakukan itu ya, dengar radio. Koran itu sudah menjadi kebiasaan saya sejak kuliah itu ya, harus wajib baca koran setiap pagi gitu. Walaupun sekarang sudah tergantikan ya. Sekarang kalau saya sarapan pagi itu, kalau dulu saya sarapan ini koran gitu. Jadi sambil sarapan tuh ya sambil baca berita. Kalau sekarang sudah berubah, baca lihat HP. Kalau orang-orang rumah itu udah tahu lah kebiasaan saya itu begitu. Karena nggak ada waktu lain ya. Maksudnya cari waktu itu kan susah ya. Akhirnya ya kita bisa multiple
activity ya, beraktivitas satu dengan sekalian gitu. Kan makan cuma ngunyah gitu ya, mata kan nganggur ya, matanya baca lah gitu. Ya, mungkin ini nggak tahu cara baik atau cara buruk ya, kalau mau diikuti monggo gitu. Ada cara lain, cuman menurut saya nggak etis ya. Saya kadang kalau ke toilet itu sekalian bawa HP juga sambil baca berita juga. Nah, cuman resikonya nanti HP-nya nyemplung gitu ya, atau ya nanti bakteri-bakteri nempel di HP. Nah, ini hal buruknya gitu. Tapi kan daripada di toilet nongkrong ngelamun ya sambil baca berita kan ya, efektivitas juga itu. Ya itu kebiasaan ya untuk mutabaah gitu. Jadi itu kurang lebih ya, yang saya dapat informasinya. Memang medianya masih terbatas, tapi gini ya, kalau memang makanya kenapa penting mutabaah, karena tadi analisis itu kan saya sempat ditanya, butuh berapa lama sih kita itu membaca berita gitu kan seolah-olah ini informasi banyak sekali, ini habis dong waktu kita baca berita. Kalau sudah mutabaah ya kan itu tinggal menyambung maklumat gitu. Jadi masalah itu kalau kita baru mulai sekarang pengen langsung analisis ya pasti masalah gitu, karena maklumatnya belum ada kan. Tapi kalau kita sudah baca sejak SMA gitu, atau sejak sekian tahun yang lalu tentang satu hal dan terus ditambah diperkuat, diulangi, ditambah lagi maklumat ya mutabaah itu ya, maka tidak perlu kita baca dari awal gitu, tinggal apa yang barunya gitu. Itu paling kalau saya sih mungkin sehari itu cukup 30 menit ya baca itu, sambil makan itu 15 menit, sambil nongkrong 15 menit ya sesekali, kecuali kalau memang ada permintaan khusus untuk analisis ya perlu penguatan mutabaah gitu. Itu juga nggak terlalu lama gitu, sehingga bisa membuat sebuah analisis itu ya nggak lama gitu, karena udah tahu pola-polanya gitu ya, udah ngerti oh Amerika itu begini, kalau ada statement ini atau ada peristiwa ini begini gitu. Kecuali memang kalau ada peristiwa-peristiwa khusus ya, kayak dulu ketika Uni Soviet runtuh itu kan orang HI sedunia itu goyang gitu, karena situasi itu situasi yang di luar kerangka teoritis yang sedang dibangun gitu. Nah, ini situ jadi diskusi ramai gitu ya. Tapi itu kan jarang ya. Selama tipikal aktivitas relasi antar negara di dunia ini ya tidak terlalu banyak gitu. Ada G20 di Bali, ya udah ngerti lah G20 itu ngapain gitu ya. Kemudian hadirnya negara-negara Indonesia ngapain, datangnya Amerika ke Indonesia ketemu dengan negara itu polanya udah kebaca gitu ya. Ketika ada peristiwa Uni Soviet, Rusia menyerang Ukraina dan menjadikan Putin tidak datang, nah ini kan menjadi bumbu yang menambah daya analisis gitu. Tapi kerangka umumnya sama gitu. Nah, kurang lebih begitu. Makanya sekali lagi memang mutabaah itu menjadi suatu hal yang penting dan kunci ya dalam memahami peta politik internasional, bahkan mungkin nasional gitu. Itu yang pertama ya Ibu, terkait dengan media. Jadi dulu memang betul terbatas koran dan radio, karena televisi juga tidak banyak ya, atau belum. Nah sekarang justru ya, kita masih bisa ya, koran ya walaupun mungkin digital masih bisa kita lakukan, radio masih, SW itu masih ada ya, bahkan streaming ya dengan internet sekarang serba mudah. Nah, tinggal masalahnya di kitanya. Nah yang kedua tentang Amerika ya, sebenarnya tidak begitu juga ya. Tidak kemudian Amerika itu membiarkan sesiapapun warganya untuk jadi presiden dan akhirnya seolah-olah mereka itu aman gitu ya secara mabda, karena sudah terinternalisasi mabdanya di seluruh warga. Enggak juga gitu. Justru di Amerika itu kan nanti kita akan bahas khusus ya tentang Amerika di pembahasan negara-negara adidaya dan negara
negara major power, kan nanti ada pembahasan ya per negara, nanti kita coba bedah per negara, salah satunya Amerika. Jadi memang Amerika itu sekarang itu sudah punya sistem ya, artinya sudah punya lembaga-lembaga yang established ya, yang mapan, yang mereka itu menjadi alat kontrol terhadap sesiapapun yang menjadi penguasa gitu. Bahkan ekstrimnya ya, ketika Presiden Amerika itu dianggap mengganggu kepentingan nasional Amerika yang sudah terpola tadi, ya dibunuh saja gitu presiden itu. Ya, kasus John F. Kennedy itu kan menjadi salah satu bukti bahwa memang sekelas presiden itu harus dihentikan, dan cara menghentikannya itu dengan membunuhnya. Itu bisa dilakukan. Siapa gitu. Nah, itu yang kalau dalam bahasa konspiratif itulah shadow government ya. Pemerintahan bayangan yang mengendalikan Amerika itu tidak selalu real pemerintahan yang eksis. Tapi pemerintahan yang eksis itu ada pengendalinya di belakang itu, shadow government. Yang mereka memastikan bahwa Amerika itu berada dalam jalur yang benar, gitu ya. Mau Republik, mau Demokrat, mau pihak independen yang berkuasa, jalurnya ini, gitu. Nah, jadi presiden itu hanya ya mungkin boneka, ya tidak, ya boneka bisa disebut, tapi memang kadang ada presiden-presiden yang powerful ya, yang kuat gitu ya, sehingga dia menjadi bagian dari shadow itu, sehingga dia bikin kalau istilah DIHA itu ada kebijakan politik gitu ya, itu ranahnya penguasa, tapi kebijakan politik itu tidak boleh keluar dari politik negara itu. Makanya ada minggu lalu ya saya sebutkan, ada politik luar negeri, ada kebijakan luar negeri. Apa bedanya? Kalau politik luar negeri itu ya patokannya, khitahnya. Gitu. Tapi kalau bukan hitoh, kalau bahasa kita ini fikroh dan torikohnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kebijakan itu hitoh dan kadang mungkin usul gitu ya, itu bisa berbeda, ada ada variasi gitu ya, ada pengembangan gitu, tapi tidak keluar dari fikrah dan torikohnya. Gitu. Jadi tetap ada proses penjagaan, Bu. Karena memang kalau kita pelajari ya dari tipikal warga negara Amerika itu kan juga tidak semuanya aware terhadap persoalan politik gitu. Banyak juga warga-warga Amerika yang EGP gitu. Emang gue pikirin gitu ya. Yang penting mereka bisa hidup, mereka bisa makan, mereka bisa beraktivitas gitu. Urusan politik ya mereka paling terlibat dalam pemilu. Bahkan partisipasi politik Amerika itu kan rendah. Demokrasi Amerika itu ya seperti halnya juga sistem demokrasi itu hanya alat legitimasi saja gitu. Cuman Amerika punya cara tuh dengan model demokrasi Amerika yang dianggap terbaik gitu ya, dari jenis-jenis model demokrasi di dunia yang sifatnya check and balances sistemnya ya, saling menjaga agar kemudian idealisme dari sistem demokratisnya itu yang memang terbaik itu di Amerika. Makanya kemudian misalkan pemilunya itu ada 2 tahap, kemudian pemilihan itu tidak pemilihan langsung, tidak bergantung kepada suara rakyat penuh kayak di Indonesia kan, suara terbanyak itulah yang menang. Amerika nggak begitu gitu, ada sistem saya jadi lupa ya. Jadi tidak bergantung kepada suara terbanyak gitu. Makanya pada saat pemilihan Donald Trump melawan Hillary Clinton itu kan secara jumlah suara yang menang Hillary Clinton gitu. Dari jumlah perolehan suara. Tapi kan dengan mekanisme yang dibuat oleh Amerika itu tidak serta-merta. Ini yang menang adalah Donald Trump. Kemudian kayak kemarin kan ada pemilu sela di Amerika. Kenapa ada pemilu sela? Supaya nanti antara Senat ya,
kalau di sini mungkin DPD, dengan parlemen, anggota DPR itu bisa saling menyeimbangkan gitu. Tidak dipilih berbarengan. Itu mekanisme yang dibuat oleh Amerika yang menjadikan Amerika itu kokoh secara sistem gitu. Ini bukan muji-muji, ini fakta. Faktanya Amerika itu begitu gitu. Yang artinya mereka berpikir dengan serius gimana sistem mereka itu kokoh dan kuat gitu. Tapi itu dilakukan oleh orang-orang yang punya kepedulian terhadap penyelenggaraan kenegaraan. Gitu. Tidak semua, gitu ya. Karena yang lain ya mungkin nggak peduli juga. Mereka hanya berpikir tentang urusan-urusan personal mereka. Gitu. Karena secara politik kan teorinya ya sebenarnya pengendali politik itu kan elit saja, gitu. Siapa sih yang mengendalikan Indonesia? Ya elit. Gitu. Dalam teori politik apapun pengendali negara itu elit. Gitu. Demokrasi itu kan kamuflase, seolah-olah pemerintahan oleh rakyat. Tapi faktanya ya yang terjadi oligarki kan, yang terjadi sekelompok orang. Sistem khilafah pun kan sama. Yang mengendalikan negara itu ya elit, gitu. Elit yang kemudian mereka ditugaskan untuk mengatur negara. Gitu. Warga yang lain ya mereka diberikan ruang untuk berpartisipasi, tapi kan tidak semuanya ngurusin negara. Gitu. Itu apa istilahnya? Fakta berpolitik itu begitu, gitu ya, seperti itu. Mau kerajaan, ya cuman demokrasi kan seolah-olah ideal gitu karena melibatkan semua. Faktanya nggak mungkin politik itu dilakukan oleh semua orang. Gitu. Pasti ada orang-orang tertentu yang melakukannya. Nah, di Amerika juga kurang lebih sama. Jadi tidak benar juga internalisasi mabda itu tertanam ke seluruh warga. Gitu. Ya banyak juga yang nggak peduli. Gitu. Di Amerika. Cuman karena memang sistemnya sudah established, sudah kokoh, artinya orang-orang yang punya awareness terhadap ketatanegaraan itu masih cukup membuat Amerika itu eksis ya sebagai adidaya sampai sekarang. Tapi bukan berarti Amerika tidak ada titik lemahnya. Tapi itu nanti kita bahas insya Allah. Walau. Gitu, jazakumullah khair. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Faiz atas pertanyaannya dan juga sudah dijawab. Ini sekarang sudah jam 21:45 nih Pak. Dan pertanyaan masih ada ini. Gimana kan? Dari ini saya baca chat ya. Ini mungkin bisa kita bahas minggu depan ya. Dari Citra Salsabila. Dan ini kan tentang perpindahan posisi kedudukan ya. Nah, itu nanti minggu depan kita bahas. Kenapa India? Nah, itu juga insya Allah nanti kita bahas minggu depan. Bagaimana akhir dari ekspansi Rusia? Belum berakhir. Nah, itu ada cerita juga sih, tapi minggu depan aja lah. Biar lanjut minggu depan. Ya, nggak apa-apa ya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Karena masih nyambung ini. Dan pertanyaan-pertanyaan nyambung. Insyaallah kita. Mohon nanti direkap aja Bang Azhar. Pertanyaan. Insyaallah. Ya, jadi mohon maaf. Kalau mohon maaf nih. Bapak Ibu terkait terutama yang sudah mengajukan pertanyaan ini bukan tidak dijawab karena memang waktu ini juga sudah menunjuk 21.46 di waktu kami ya di jam mungkin sama juga ya karena Indonesia Barat mungkin di bagian tengah selisih sejam ya kurang lebih ya. Mohon maaf sekali lagi Mbak Ibu ya Ibu Citra dan Ibu Latifah. Insya Allah ini kami rekap dulu pertanyaan. Insya Allah pekan depan akan kita